Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian meskipun begitu banyak keterbatasan di antara kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berkumpul. Meskipun saat ini kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh membawa pulang di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami boleh melakukannya. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sebuah tema, yaitu apakah Allah lebih toleran daripada biasanya. Tema ini masih diambil dari buku 10 Lies About God, dan kita memasuki bagian yang ketiga dari buku ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu sering kali mendengar sebuah kata, yaitu kata toleran. Saudara, di mana-mana kita dengar kata ini ya, di dalam kehidupan kita bermasyarakat khususnya, kita sering banget mendengar, oh kita harus toleran dengan kelompok atau dengan organisasi yang lain, harus toleran dengan penganut agama yang lain, misalnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, arti kata toleran sendiri sebenarnya apa sih? Nah, kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka toleran itu berarti bersifat atau bersikap menenggang. Dalam tanda kurung, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, dalam tanda kurung lagi, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Jadi singkatnya, toleran itu semisal kita memiliki pendirian A, kemudian orang lain memiliki pendirian B, nah kita bersikap menenggang kepada orang yang berpendirian B tersebut. Kita menghargai, kita membiarkan, atau kita membolehkan, seperti itulah kira-kira. Nah, toleran memang seringkali diartikan dengan sesuatu yang positif. Misalnya ketika ada umat agama lain yang sedang beribadah, maka ya kita harus toleransi terhadap mereka. Kita harus toleran, kita harus menghargai mereka. Tapi seringkali toleran juga digunakan di dalam konteks yang negatif. Misalnya ada orang yang berbuat dosa, jemaat atau rekan kita sendiri yang berbuat kesalahan, kita tidak kunjung menegurnya. Kenapa? Dengan dalih ya kita toleran. Padahal sebenarnya kita nggak mau ikut campur dengan masalahnya, bukan? Kita nggak mau berusaha menasihati dia karena kita takut. Mungkin kita akan dia akan marah kepada kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada Tuhan kita seringkali juga menganggap bahwa Allah itu adalah Allah yang toleran dengan kita. Terkhusus kita seringkali menganggap bahwa Allah itu toleran dengan kesalahan dan perbuatan yang kita lakukan. Dan ini adalah hal yang sangat bahaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saya ingin memulainya dengan sebuah cerita. Jadi pada satu waktu ada seseorang yang berkata begini, "Saya senang tidak seorang pun masih benar-benar mempercayai Alkitab." Setelah perkataan ini keluar dari mulut seorang aktivis LGBTQ, ya. Dia mengatakan seperti ini kepada orang Kristen yang pada waktu itu berdebat dengan dia. Jadi orang Kristen itu mengingatkan dia, menegur dia, menggunakan Alkitab untuk menyadarkan dia akan kesalahan yang telah ia lakukan. Namun responnya justru di luar dugaan. Dia malah bilang bahwa saya itu senang karena pada masa ini tidak seorang pun masih benar-benar mempercayai Alkitab. Loh, kenapa dia bisa bilang begini? Dia membangun sebuah argumen, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa dia berkata di dalam perjanjian lama, dan memang demikian adanya, dosa homoseksualitas, lalu dosa perzinahan, lalu kemudian dosa sihir dan seterusnya, itu hukumannya adalah hukuman mati di dalam perjanjian lama. Nah, dia merasa pada zaman sekarang ini, bahkan orang-orang LGBTQ pun diundang ke gereja, diajak untuk kemudian tetap mengikuti ibadah. Dia merasa standar yang digunakan di dalam perjanjian lama itu sudah tidak lagi digunakan di dalam perjanjian baru. Dengan demikian dia menganggap orang-orang Kristen ini sebenarnya enggak serius mempercayai Alkitab. Kalau serius saya sudah dihukum mati dong. Seperti itu dia bilang. Jadi karena orang-orang Kristen sudah tidak menggunakan standar di perjanjian lama, maka aktivis gay ini berkesimpulan bahwa orang Kristen sudah tidak lagi mempercayai Alkitab. Sudah banyak orang di luar sana yang kemudian memang mempertentangkan dan berargumen bahwa Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru itu adalah Allah yang berbeda. Allah di perjanjian lama adalah Allah yang strict dengan hukum-hukum yang dia tetapkan. Tetapi kemudian Allah di perjanjian baru adalah Allah yang toleran. Nah, maka kemudian pertanyaan ini muncul, Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah Allah lebih toleran daripada biasanya? Saudara, kenapa kita perlu menjawab pertanyaan ini? Setidaknya ada dua alasan, Bapak Ibu, kenapa kita perlu menjawab pertanyaan ini. Alasan yang pertama adalah ada orang-orang percaya, dan semoga tidak termasuk kita ya, Jemaat Kristen Kalam Kudus Surakarta, yang kemudian bertanya-tanya atau berkata, apakah sebagai orang percaya kita bebas untuk berbuat dosa dan kesalahan? Toh Allah sekarang lebih toleran daripada biasanya. Saudara, ada satu slogan yang berbunyi you only live once, atau sering disebut dengan YOLO. Saudara, di dalam slogan ini dikatakan bahwa orang itu cuma hidup sekali, maka hidupilah hidupmu seperti kamu ingin menghidupinya. Seperti itu. Kalau hal itu menjurus kepada sesuatu yang positif, maka itu adalah hal yang baik, Bapak Ibu sekalian. Oh, aku hidup cuma sekali, maka aku akan belajar sedemikian rupa sehingga aku memperoleh ilmu dan aku bisa memanfaatkannya di masyarakat. Oh, aku hidup hanya sekali, aku ingin mempergunakan hidupku untuk membantu sesama. Baik, tetapi sayangnya seringkali slogan ini tidak diartikan demikian. Mereka bilang karena kita hidup cuma sekali, maka mari kita habiskan hidup kita untuk bersenang-senang. Visi foya, misi foya, visi misi foya-foya, seperti itu yang seringkali didengar. Nah, sayangnya slogan ini juga kemudian menular kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Sehingga akhirnya mereka pun ada yang berkata atau bersikap bahwa aku akan hidup sesuai dengan apa yang aku mau. Toh ketika aku melakukan begitu banyak dosa dan kesalahan, toh dia juga akan mengampuni saya kok. Jadi gak masalah saya berbuat dosa sebanyak-banyaknya, toh saya tahu Allah akan mengampuni saya. Dengan sengaja melakukan banyak dosa dan kesalahan, toh Allah itu baik dan dia akan mengampuni saya. Saudara,
orang ini tidak lagi takut akan murka Allah. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Allah itu sangat toleran sekarang ini. Toh ketika aku berbuat dosa, Allah juga tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menghukum saya. Seperti itu. Saudara, ini bahaya sekali ya. Sebagai orang Kristen, ini tentu hal yang begitu bahaya sekali kalau kita menganggap kehidupan kita boleh digunakan dan dihidupi dengan sembarangan. Saudara, alasan yang kedua kenapa kita perlu menjawab pertanyaan ini adalah, sudah seringkali kita juga bertanya-tanya, bukan? Apakah aman bagi orang lain untuk membuat dosa dan kesalahan pada masa sekarang ini? Seringkali kita melihat begitu banyak orang yang hidupnya dalam tanda kutip tidak benar. Dalam tanda kutip tidak benar berarti bisa sengeri mungkin ya kehidupannya ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dia bisa melakukan hal-hal amoral. Dan kok kelihatannya itu semuanya bebas sih. Seringkali kita melihat bahkan ada orang-orang yang kemudian melakukan kejahatan bagi kita orang percaya. Kok kelihatannya bebas sih? Nah, lalu itu membuat kita bertanya-tanya, apakah aman aja sih bagi mereka untuk melakukan semua hal itu? Apakah Allah tidak bertindak untuk membela saya ketika saya diperlakukan dengan tidak baik? Apakah Allah tidak lagi mengasihi saya ketika saya diperlakukan seperti itu? Kok Allah seakan-akan tidak menghukum dan tidak membalas? Sudah banyak orang yang kemudian mencela Allah, yang nampaknya dia bungkam pada masa kini, di tengah-tengah kekerasan dan dosa yang semakin menyebar luas. Saudara, itu membuat cara kita menginterpretasi Tuhan itu menjadi keliru. Kita kemudian menginterpretasi Tuhan menjadi Tuhan yang acuh tidak acuh atau sedang melakukan kelonggaran. Saudara, apakah Allah sudah berubah? Dia yang dulu begitu keras terhadap dosa, hari ini dia seperti diam saja. Saudara, apakah ia sudah berubah? Saudara, Allah itu tidak berubah. Di dalam Mazmur 90 ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara, Allah itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Allah itu tidak berubah. Saudara, apa yang tidak berubah pada diri Allah? Itulah yang menjadi pertanyaan kita, bukan? Kalau dia tidak berubah, apanya sih dari diri Allah yang tidak berubah? Saudara, yang pertamanya, sifat Allah itu tidak berubah. Saudara, Allah itu adalah Allah yang kekal. Dia itu Allah yang ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia itu adalah Allah yang maha. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak berubah menjadi lebih kuasa atau kurang kuasanya, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Sesuatu yang sempurna tidak perlu ditambahkan apapun, karena dia sudah sempurna. Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Dia tidak lebih mengasihi Anda. Bahaya sekali ya kalau kita beranggapan bahwa Allah itu bisa lebih mengasihi kita. Seolah-olah kalau kita melakukan perbuatan baik, Allah akan lebih mengasihi kita. Enggak. Allah itu adalah maha kasih. Dia sempurna di dalam kasihnya. Dia tidak akan lebih mengasihi kita, atau dia tidak akan kurang mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan begitu sempurna. Saudara, tidak ada perubahan di dalam sifat Allah. Dia adalah Allah yang tetap maha segalanya. Tetaplah dia dari dulu, sekarang, sampai selama-lama. Saudara, kebenaran Allah pun tidak berubah. Di dalam Yesaya 40 ayat 8 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, kebenaran Allah
itu tidak berubah. Firman Allah itu tetap sama, dan dia sifatnya sampai selama-lamanya. Firman Allah di dalam perjanjian lama masih juga berlaku sampai hari ini. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru masih juga berlaku sampai hari ini, sampai hari-hari ke depan, sampai selama-lamanya. Karena kebenaran-kebenaran Allah itu tidak berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tetap. Lalu standar-standar Allah itu juga tidak berubah. Dia menetapkan hukum-hukum, dan dia tidak mengubah hukum itu. 10 hukum Tuhan misalnya, itu adalah standar-standar Allah. Dan dia tidak pernah berubah sampai kapanpun. Dia akan tetap di situ, seperti itu adanya. Karena standar-standar Allah itu tidak berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah Allah yang sama sekali tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Namun demikian, tetap ada perubahan. Allah itu berubah di dalam cara berelasi dengan kita, manusia. Penghakiman Allah itu tidak pernah berubah, tetap. Namun caranya yang berubah. Saudara, ia berhubungan dengan kita manusia dengan cara yang berbeda, tanpa mengubah atau mengurangi tuntutan-tuntutannya kepada kita. Jadi tuntutan Tuhan itu tetap. Hukum-hukum Tuhan itu tetap, peraturan-peraturan Tuhan itu tetap. Hanya cara dia berelasi dengan kita, itulah yang berubah. Saudara, mari kita pakai analogi seperti ini. Satu kali seorang bocah berusia 4 tahun ditangkap karena mencuri permen di sebuah toko. Saudara, ayahnya memberikan sedikit pukulan di bagian pantatnya. Tapi mari kita coba anggap kalau anak ini berusia 12 tahun. Dan kemudian dia mencuri permen di sebuah toko. Nah, mungkin ayahnya nggak lagi memilih untuk memukul pantat anaknya, bukan? Mungkin memilih menghukum dia dengan cara menghilangkan kesenangan-kesenangannya misalnya. Yang awalnya boleh pakai gadget, jadi nggak boleh pakai gadget. Yang awalnya dapat uang jajan, jadi nggak dapat uang jajan. Ayahnya tidak membenarkan tindakannya, namun cara menghukumnya itulah yang berbeda. Atau kalau kita bayangkan misalnya ada seorang anak yang sudah berusia pemuda melakukan kejahatan. Sudah tentu ayahnya tidak memukul pantat anaknya, bukan? Kalau sudah dewasa, ya konsekuensi yang harus didapatkan adalah dia ya harus dipenjara. Masuk ke dalam kantor polisi dan kemudian menghadapi hukuman yang telah menantinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui penggambaran ini saya ingin berkata bahwa poin saya adalah pandangan seorang ayah terhadap pencurian itu tidak berubah. Tetap pencurian adalah sesuatu hal yang salah. Namun ayahnya memilih untuk mungkin menghukum dengan cara yang berbeda, disesuaikan dengan usianya. Bapak Ibu, Allah pun sama. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah itu sama sekali tidak menoleransi dosa dan kesalahan. Dosa tetaplah dosa di mata Allah. Kesalahan adalah tetap kesalahan di mata Allah. Hanya Allah mungkin tidak menghukum kita seperti yang di masa lalu. Dia memilih untuk menghukum kita dengan cara yang berbeda. Dia memilih menegur kita dengan cara yang berbeda. Allahnya tetap Allah yang sama. Hanya memang caranya berelasi dari waktu ke waktu itu adalah dengan cara yang berbeda. Dan yang terkasih di dalam Tuhan, apa implikasi dari semuanya ini? Saudara, kalau kita tahu sifat Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin belajar menghargai Allah dan mencintai Allah di dalam kehidupan kita.
Yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa mengambil contoh ini dari kehidupan Raja Daud. Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, hal ini sudah terbukti sejak masa kehidupan bangsa Israel. Pemazmur adalah orang yang sangat mengerti sejarah Israel ya, tentunya ya. Jadi dia tahu bahwa kehidupan bangsa Israel, khususnya ketika mereka hendak menuju tanah perjanjian, bangsa ini adalah bangsa yang begitu tegar tengkuk. Berulang kali bangsa Israel ini meninggalkan Allah. Dia adalah bangsa yang jahat, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi Allah itu tetap mengasihi dan menyayangi bangsa ini. Dia menghukum, iya, tetapi tidak dihukumnya setimpal dengan dosa dan kesalahannya. Allah tetap menghukum bangsa Israel, tetapi tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan mereka. Demikian juga kita, bukan? Ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, mungkin Allah menghukum dan menegur kita dengan cara yang lain, tetapi Dia tidak membalaskannya setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Saudara, pemazmur tahu benar hal ini. Bahkan di dalam kehidupannya pribadi pun dia juga mengalami banyak hal bersama dengan Allah. Di masa mudanya, Daud adalah orang yang begitu dekat dengan Allah. Dia menjalani kehidupannya dengan relasi yang begitu intim bersama dengan Allah. Sampai Allah kemudian memberikan kepada Daud ini tahta dari Israel. Dia kemudian menjadi raja atas Israel. Dan di dalam jabatannya menjadi raja, dia juga banyak melakukan kesalahan. Bapak Ibu saudara sekalian, salah satunya adalah affair-nya dengan Batsheba begitu. Tapi Daud tahu benar bahwa Allah itu tidak membalaskannya setimpal dengan apa yang ia telah lakukan. Oleh sebab itu, dari semua yang Daud alami, dia melihat perjalanan bangsanya dan dia melihat kehidupannya sendiri. Dia kemudian datang kepada Allah di dalam Mazmur 103 dan dia mengucap syukur kepadanya. Dia mengucap syukur karena Allah itu adalah Allah yang begitu baik. Dia tidak memandang dosa-dosa manusia. Sampai dia berkata, setinggi langit dari atas bumi, demikianlah kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya kepada kita pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sama. Kita adalah orang-orang yang telah berbuat dosa. Kita adalah orang-orang yang kemudian telah melakukan berbagai macam kesalahan di dalam kehidupan kita. Tapi Allah tidak membalaskannya setimpal dengan dosa dan pelanggaran kita. Malahan Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang harus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Saudara, Allah memilih untuk berelasi dengan kita dengan cara yang berbeda. Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita, tetapi konsekuensinya adalah nyawa anaknya yang tunggal harus mati di atas kayu salib demi Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Saudara, apa kemudian respon kita ketika kita melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin bercerita. Satu kali ada dua orang sahabat. Sahabat yang pertama adalah orang yang sangat baik. Dia sangat murah hati, dia sangat suportif, dia seringkali mendukung sahabatnya yang lain. Dia adalah orang yang super baik lah, intinya demikian. Lalu ada sahabat yang satunya lagi, atau sahabat yang kedua. Nah, sayangnya sahabat yang kedua ini adalah orang yang nakal. Dia adalah orang yang bisa dikatakan orang yang jahat. Satu kali sahabat yang nakal ini berada di pub, klub malam, mabuk-mabukan di sana. Dan kemudian ada sahabat satunya lagi yang baik hati,
kemudian menarik dia keluar. Jadi karena dia tahu ada sahabatnya yang ada di klub malam, dia segera datang ke klub tersebut lalu membawa sahabatnya ini keluar dengan keadaan yang mabuk sekali. Tapi di tengah kemabukannya itu, sahabat yang nakal ini kemudian memaksa untuk setir mobil. Ya udah, setir mobil aja kayak gitu. Awalnya sahabat yang satu ini melarang, tapi yang namanya orang lagi mabuk, temperamennya tinggi, mau nggak mau kunci mobilnya direbut dan kemudian dia masuk ke dalam mobil, dia mengendarai mobil dengan begitu ugal-ugalan. Maklumlah dia mabuk seperti itu. Sudah diingatkan sama sahabat yang baik ini, dia berkata, jangan kenceng-kenceng, jangan kenceng-kenceng, kamu lagi mabuk. Tetapi dia tetap saja menggeber mobilnya itu dengan kencang dan akhirnya bam! Terjadilah kecelakaan hebat. Mobilnya ringsek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah bisa membayangkan ya situasinya di sana. Lalu kemudian petugas medis datang dan menolong. Sudah tahu nggak, setelah ditolong oleh petugas medis, sahabat yang baik ini mengalami luka yang sangat parah. Sekujur tubuhnya mengalami cedera. Dan mau tidak mau dia harus menginap di rumah sakit di dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi anehnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat yang mabuk ini justru malah tidak mengalami apa-apa. Hanya luka sobekan kecil saja. Wah, disinilah sahabat yang nakal ini kemudian menyesali perbuatannya. Dia menyesal telah melakukan sesuatu yang buruk kepada sahabatnya yang sebenarnya begitu baik. Dia galau, dia sedih, rasanya ingin minta maaf dengan sahabatnya itu. Lalu kemudian dia memberanikan diri untuk datang ke rumah sakit. Dia sudah berpikir, pasti kalau aku datang ke rumah sakit, pasti sahabatku ini bakal ngomel-ngomel habis-habisan, bahkan gak mau ketemu aku lagi, mengusir aku keluar dari ruangan itu. Dia sudah penuh dengan pikiran yang seperti itu. Tapi dia tetap memberanikan diri untuk datang ke rumah sakit itu. Saudara, setelah dia datang ke rumah sakit, dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan tempat sahabatnya dirawat. Saudara, ketika dia membuka pintu pelan-pelan, dia melihat sahabatnya yang tergeletak di atas tempat tidur. Saudara, dia sudah berharap bahwa dia akan dimarahi habis-habisan, dicerca dan dicecar habis-habisan. Tetapi ketika dia membuka pintu, dan sahabatnya melihat dia sedang membuka pintu dan mulai masuk ke ruangan itu, siapa yang terjadi? Sahabat yang baik ini malah menyambut dengan ceria. Wih, kamu tidak apa-apa. Yaudah kesini, ayo masuk. Dengan kondisi yang luka yang begitu parah, dia minta sahabatnya itu masuk, kemudian duduk di sebelahnya. Sahabat yang jahat ini ngomong, sorry ya, aku benar-benar menyesal. Aku sudah melakukan sesuatu yang jahat terhadap kamu. Maafkan saya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sambil menangis. Respon sahabat yang baik ini cuma mengeluarkan satu kata. Enggak apa-apa kok. Semuanya juga udah terjadi. Tapi masih boleh kan aku jadi temanmu? Sudah, perkataan masih boleh kan aku jadi temanmu? Ini menghancurkan hati sahabat yang nakal ini. Dan kemudian dia menangis sejadi-jadinya dan dia bilang, ya maulah, aku masih mau jadi temanmu, sorry ya, maafkan aku ya. Aku janji lain kali aku tidak akan melakukan hal yang sama. Aku akan treat kamu dengan baik dan aku akan merawat luka-lukamu dengan baik. Sejak hari itu kehidupan dua sahabat ini berubah dan sahabat yang nakal ini berubah menjadi orang baik. Dan dia menjadi orang yang sangat mencintai sahabatnya tersebut. Yang terkasih di dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti itu. Kita sudah berbuat banyak dosa dan kesalahan, baik itu kesalahan yang kita sengaja dan nikmati, maupun kesalahan yang kita nggak sengaja. Apa dampak dari kesalahan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? So, kesalahan dan dosa kita itu membuat Allah harus dihukum di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita datang kepada Allah, Allah berkata, masih bolehkah
aku jadi sahabat dan Tuhanmu. Sudah, apa respon kita harusnya? Respon kita harusnya menerima penawaran Tuhan Yesus itu. Dan kemudian kita berusaha untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Allah tidak menoleransi dosa kita. Karena dosa kitalah Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Allah berelasi dengan cara yang berbeda. Allah merelakan anak tunggalnya mati menebus dosa kita. Allah tidak toleran, dosa tetap konsekuensinya maut. Tapi hari ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Tegakah kita untuk kemudian hidup sembarangan, hidup semau gue, dan menyakiti hati Tuhan terus-menerus? Tegakah kita melakukan begitu banyak kesalahan dan dosa yang kita sengaja dan nikmati kalau kita tahu bahwa itu menyakiti hati Tuhan? Sudah, mari kita merenungkan kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita harusnya tidak melakukan itu lagi. Sebagai orang percaya kita seharusnya hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang Dia mau. Kita harus hidup sungguh-sungguh belajar menyenangkan hati Allah, bukan menyakiti hati Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita tahu bahwa Allah itu tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita juga belajar di dalam kehidupan kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang belajar mencintai Allah hari lepas hari. Mari bersama-sama kita mengakhiri firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami tidak sempurna. Seringkali bahkan kami menikmati dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang sama sekali tidak menoleransi dosa kami. Karena dosa kamilah Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang belajar mencintai Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang fana dan tidak sempurna. Tetapi tolong kami di dalam kefanaan kami ini, kami mau mencintai-Mu. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat Gereja Kristen Kalang Putih Surakarta. Kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh menolong dan membantu kami untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar. Biarlah Engkau tanamkan firman ini di dalam hati kami dan kami boleh belajar melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.